ginagawa mo sa kwarto ko? Magbihis ka. Basa ang damit mo. Isuot mo to. Halo semuanya, selamat datang kembali di Fans Film. Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Kembali, Fans Film akan menceritakan alur sebuah film dari Filipina yang berjudul menceritakan seorang pembantu imut yang mencoba mencari apa itu arti cinta sejati. Namun, dalam perjalanannya, ia malah dijerumuskan majikan wanitanya ke dalam lembah kenikmatan duniawi. Apakah dia akan menjadi pemain les biola yang hebat? Atau apakah dia akan mendapatkan cinta sejatinya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Eva yang kini mengadu nasib di perantauan. Eva baru saja datang dari desanya dan diterima bekerja sebagai pembantu di rumah seorang model terkenal di kota. Saat Eva sedang bersih-bersih di depan rumah, ia terkejut melihat rekan-rekan sesama pembantu banyak yang diomeli saat sedang bekerja. Salah satunya adalah si Larry yang bekerja tepat di rumah depan majikannya itu. Larry yang senyum-senyum melihat Eva langsung diomeli oleh bosnya tersebut dikarenakan pekerjaannya yang lelet dan suka lirik-lirik pembantu tetangga. Di tempat yang berbeda diperlihatkan majikan Eva yang bernama Victoria yang tengah melakukan sesi pemotretan. Saat sedang cepet-cepet foto di sana, Victoria yang tak kuat digesek-gesek oleh rekannya yang bernama Andrew lantas meminta izin untuk pergi ke toilet sebentar. Ternyata tak diduga Andrew mengikutinya dari belakang dan mereka langsung beradu mekanik di toilet. Namun sayangnya sebelum Andrew sempat mengulti Victoria, salah satu kru malah datang memanggil Victoria untuk lekas kembali ke tempat pemotretannya. Alhasil piton Andrew pun harus menerima kentang karena belum berhasil mendapatkan mangsanya. Singkat cerita, pada malam harinya, Victoria yang baru saja pulang bekerja lantas mengajak Andrew untuk mampir ke rumahnya terlebih dahulu. Saat Eva menawari makan malam kepada majikannya itu, mereka tergesa-gesa langsung ke lantai 2 sambil berkata mereka masih kenyang dan belum begitu lapar. Karena penasaran dengan suara nikmat dari lantai atas, Eva langsung mengikuti dari belakang dan menguping di balik pintu. Ternyata majikannya itu sedang melanjutkan aksi adu mekanik mereka yang tertunda saat sesi pemotretan tadi siang. Lalu pada keesokan harinya, Andrew yang sudah terbangun dari tidurnya lantas berpamitan dengan Eva. Di sana Eva menawarkan secangkir kopi, tapi ia menolaknya dikarenakan Andrew masih merasa kenyang setelah melahap semangkok premium semalam. Stop it. Get some help. Eva lantas mengantar kepergian Andrew ke depan rumah. Di sana, Andrew bertanya, kenapa di usia muda Eva tak melanjutkan sekolahnya saja. Eva lalu bercerita kalau ia dari keluarga tidak mampu dan terpaksa putus sekolah untuk bekerja demi membantu melunasi hutang-hutang orang tuanya. Andrew yang merasa kasihan lalu menyemangati Eva. Lalu setelah itu, ia pamit pulang ke rumahnya. Setelah itu, Eva pun kembali ke rumah dikarenakan Victoria memanggilnya. Di sana, Eva terkejut dikarenakan melihat majikannya itu tanpa selai pakaian pun, sehingga ia merasa sangat malu. Dikarenakan ini pertama kalinya ia melihat semangkok premium milik orang lain. Karena penasaran, ia pun kembali mengintip semangkok Victoria saat ia tengah membersihkan diri dari sisa-sisa lendir semalam. Malam harinya, Larry yang telah melihat tetangga barunya yang bening lantas segera gercep menemui Eva untuk berkenalan. Eva lantas menyambut baik Larry tanpa ada curiga sedikit pun. Mereka lantas bergosip di sana, dan Larry lantas cerita
kalau suara nikmat Victoria semalam sampai terdengar ke kamarnya, sehingga membuat dia melakukan senam 5 jari. Belum selesai bercerita, si Larry kembali dipanggil oleh majikannya, sehingga obrolan mereka pun akhirnya berhenti. Keesokan harinya, Victoria berkata akan pergi sebentar dan menyuruh Eva untuk membersihkan kamarnya yang masih berantakan. Lalu, sesaat setelah majikannya itu pergi, Eva yang melihat penjual sayur keliling lantas membeli kebutuhan sayur terong dan kebutuhan dapur lainnya, sembari berkenalan singkat dengan pembantu-pembantu di sana. Sesaat kembali bekerja, Eva tanpa sengaja menemukan bungkusan balon sarung berisi lendir yang berserakan di kamar majikannya itu. Dan juga saat sedang bersih-bersih, Eva diam-diam mengambil balon sarung yang tak sengaja ditemukannya, dan ia lalu bergegas pergi. Hingga pada malam harinya, Eva tiba-tiba terbangun karena ada orang yang memanggilnya. Ternyata ada Larry yang sengaja datang kembali ke sana. Dikarenakan saat itu Larry mendengar suara majikan Eva yang tengah beradu mekanik yang terlalu keras. Dan Larry berniat mengajak Eva untuk mendengar suara indah itu bersama. Dikarenakan terbawa suasana, Larry kemudian mencari kesempatan untuk melakukan hal yang enak kepada Eva. Sesaat Eva menikmatinya, namun kemudian ia tersadar dan mengusir Larry dari tempat tersebut. Namun saat kembali ke kamar, bukannya langsung tidur kembali, Eva malah mengingat perbuatan Larry tadi. Ternyata Eva sangat suka dan ingin lebih dari itu. Namun ia masih malu-malu dan takut melakukannya. Akhirnya berbekal sayur terong yang dibelinya tadi pagi, Eva tanpa basa-basi langsung menggeprek terong tersebut sambil membayangkan si Larry. Esok paginya, Eva langsung memasak terong yang digeprek semalam untuk sarapan majikannya. Lalu, tak berselang lama, Victoria memanggilnya untuk dibawakan sebuah botol air minum. Tak diduga, ia mengetahui bahwa semalam majikannya ternyata tengah melakukan les biola dengan teman model wanitanya. Saat Eva keluar, mereka lantas melanjutkan les biola yang membuat suaranya terdengar keras hingga membuat Eva penasaran. Pada siang harinya, Larry kembali menemui Eva, bermaksud meminta maaf atas perbuatannya semalam. Dan dikarenakan majikannya masih di rumah, Eva lalu menyuruh Larry untuk pergi dahulu dan datang pada malam harinya saja. Dan tepat pada malam harinya, Larry pun datang kembali untuk menemui Eva. Mereka pun kini sudah tak bertengkar lagi. Justru Eva semakin nyaman dengan kedekatannya dengan Larry. Esok paginya, saat sedang sarapan, Victoria terlihat sedang melirik-lirik Eva. Setelah itu, ia mengatakan akan pulang larut malam dan berpesan tidak usah membuatkannya makan malam, serta tidak usah menunggunya pulang ke rumah. Kesempatan itu pun digunakan oleh Larry dan Eva untuk kembali bertemu. Karena terbawa oleh suasana yang romantis dan Eva yang terbuai oleh gombalan Larry, akhirnya Larry pun berhasil mencetak gol ke gawang Eva pada malam tersebut. Namun, tampak kekecewaan pada wajah Eva yang merasa tidak puas akan gocekan Larry yang terlalu agresif. Esok paginya, saat Eva bersih-bersih di kamar majikannya itu, Eva mencoba tidur di kamar Victoria dan membayangkan sedang les biola di sana. Tidak cuma itu, Eva juga mencoba basa-basan di kamar mandi majikannya tersebut. Namun, ternyata Victoria yang baru saja kembali ke rumahnya, ia melihat Eva di kamar mandinya tersebut sedang basah kuyup. Bukannya emosi, ia lantas memberikan Eva pakaian yang baru saja dibelinya. Pakaian itu membuat Eva menjadi semakin lebih menantang. Melihat itu, tak diduga Victoria langsung mengajaknya les biola. Meskipun hanya terjadi gesekan-gesekan saja, namun menghasilkan suara yang indah. Setelah di-unboxing majikannya, Eva langsung mendatangi Larry dan menyuruhnya untuk datang pada malam nanti. Malam pun akhirnya tiba.
Larry pun langsung menuju ke kamar Eva. Dan tanpa merasa takut, meskipun Victoria saat itu masih berada di dalam rumah, di sini Eva mengatakan jika dia sangat mencintai Larry. Selain itu, ia juga meminta kepada Larry agar memakai perasaan saat mencangkul dirinya. Jangan hanya mau seenaknya saja. Larry pun menyanggupinya. Dan akhirnya mereka pun kembali melakukan adu mekanik. Namun kali ini Eva yang memegang kendali. Tanpa diduga, ternyata Victoria telah menguping di luar kamar. Dikarenakan mereka terlalu berisik saat beradu mekanik. Namun, bukannya marah, Victoria justru tak mau mengganggu ritual keramat dari pembantunya tersebut. Keesokan harinya, Eva dipanggil ke kamar Victoria. Bukannya menyuruh bersih-bersih atau menyiapkan sarapan, namun di sana Victoria malah mengajaknya untuk les biola bersama. Dan kini Eva mau melakukannya tanpa perlawanan. Setelah itu, malam harinya, Larry diajak Eva datang ke tempatnya untuk melakukan adu mekanik. Ternyata di sana Victoria telah menunggu mereka. Victoria langsung saja mengajak les biola Eva di depan Larry. Dan dia disuruh join bersama dengan mereka. Namun, Larry tidak menyukai kegiatan tersebut. Dan hanya ingin 1 lawan 1 dengan si Eva saja. Dan tidak mau lagi Eva les biola dengan majikannya itu. Dikarenakan ia kini benar-benar telah mencintai Eva. Larry pun meninggalkan tempat tersebut. Victoria yang mendengar perkataan Larry langsung emosi dan tertawa. Mengetahui Eva mencintai lelaki yang seperti itu, Eva lalu menghentikan kegiatan les biolanya tersebut dan lalu mengejar Larry. Eva berkata ia merasa bersalah dengan Larry, dan ia juga berkata ia sangat mencintainya. Melihat ketulusan cinta dari dua orang itu membuat Victoria kini sadar dan lebih menghargai asistennya tersebut. Dan sekarang ia lebih menganggapnya sebagai seorang teman. Ia juga merestui hubungannya Eva dengan Larry, sehingga mereka kini tanpa harus sembunyi-bunyi lagi merajut kisah cinta mereka. Dan film pun selesai. Nah, itulah tadi alur cerita dari film kali ini. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jalanilah pekerjaanmu dengan sepenuh hati, walau seberat apapun itu. Mungkin, siapa tahu, nanti dapat bonus dari bos kalian. Mau tahu? Sekian dari Fans Film. Terima kasih, sampai jumpa lagi di alur film seru lainnya. Salam Fans Film.